Kera iblis itu meluapkan amarahnya dan mulai mengejar Qin Emyu. Namun, setelah beberapa langkah, ia menyadari bahwa kecepatannya jauh lebih rendah dibandingkan Qin Emyu, karena tubuhnya yang besar dan kekar. Penghinaan seperti itu membuat kera iblis semakin marah. Ia mencabut pohon-pohon satu persatu, mengayunkan tangannya di sepanjang batang pohon untuk menyingkirkan cabang-cabangnya, lalu melemparkannya seperti tombak besar. "Mati saja, anak muda!" teriaknya dengan geram. Batang pohon yang telanjang itu terbang di udara dengan kecepatan yang mencengangkan, jelas membawa kekuatan yang luar biasa. Namun, lemparan kera iblis itu meleset, dan batang pohon itu jatuh beberapa meter dari posisi Qin Emyu. Kera iblis itu semakin marah dan berniat melemparkan tombak pohon lagi, namun Qin Emyu sudah jauh melarikan diri. Tanpa sasaran untuk melampiaskan amarahnya, ia hanya bisa memukul dadanya berulang kali, frustrasi. Kakak seniorku, yang sedang menyaksikan, diam-diam menghubungi pemuda lainnya. "Kultivasi bocah iblis itu jelas lebih rendah daripada kita, dan lukanya pasti lebih parah dariku. Tidak mungkin dia bisa pergi jauh." Sambil berdiri dengan susah payah, ia mengerang kesakitan akibat luka yang dideritanya. Ia khawatir banyak tulang rusuknya yang patah akibat serangan kera iblis. Namun, ia percaya bahwa jika Qin Emyu bisa bertahan dari pukulan kera iblis itu, maka dia pun seharusnya bisa menahan rasa sakitnya. Dia hanya tidak menyangka Qin Emyu ternyata sekuat itu. Kultivasi Qin Emyu jelas tidak lemah. Kekurangan dalam atribut ki vitalnya merupakan satu-satunya alasan mengapa ia tidak bisa mengeluarkan potensi penuhnya. Meskipun usianya masih muda, jika dilihat dari perbandingan kultivasi mereka, Qin Emyu jelas tidak lebih lemah dari mereka semua, termasuk kakak seniorku. Mengambil jalan memutar untuk menghindari kera iblis, para pemuda itu akhirnya menemukan jejak Qin Emyu lagi. Seperti yang telah dikatakan oleh kakak seniorku, Qin Emyu juga terluka parah oleh kera iblis dan tidak memiliki pilihan selain memperlambat laju larinya. Mereka pun mulai mendekat. Namun, saat mereka terus mengejar, mereka menyadari sesuatu yang aneh. Kecepatan Qin Emyu semakin meningkat, seolah-olah luka-lukanya tidak lagi menghalangi gerakannya. Setan kecil ini pasti punya obat penyembuh ajaib, dipikir mereka serentak. Hati keempat pemuda itu langsung mencelos. Kakak seniorku sendiri telah meminum obat dari sekte mereka, namun obat itu jelas tidak seefektif obat yang tampaknya digunakan Qin Emyu. Melihat betapa cepatnya Qin Emyu kembali pulih, mereka menyimpulkan bahwa luka-lukanya pasti sembuh dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Obat semacam ini membuat mereka merasa terobsesi. Mereka membayangkan betapa berharga resep obat tersebut jika bisa didapatkan. Obat-obatan di sekte kita tidak bermutu tinggi. Jika kita berhasil menangkap bocah iblis itu dan merebut resep obat ajaibnya, para guru kita pasti akan sangat senang dan memberi kita hadiah besar, gumam mereka dengan penuh hasrat. Namun, berbeda dengan yang mereka kira, Qin Emyu tidak menggunakan obat apapun. Sebaliknya, ia hanya mengatur napasnya dengan tenang, sambil berlari. Ia tengah mengalirkan ki vital menggunakan apa yang disebutnya teknik 3 ramuan tubuh penguasa, sebuah teknik yang diajarkan oleh kepala desa. Tanpa ia sadari, teknik tersebut ternyata adalah bentuk dasar dari teknik Daoin yang banyak dikenal. Berkultivasi dengan teknik 3 ramuan tubuh penguasa saat berlari, Qin Emyu mulai merasakan sesuatu yang baru. Ki vitalnya terasa lebih hidup, berputar lebih cepat, dan semakin kuat. Ini adalah perubahan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Selama ini, teknik yang diajarkan kepala desa selalu mengharuskannya untuk bermeditasi dengan tenang dan mengendalikan pernapasan untuk mengedarkan ki vital. Qin Emyu telah mempelajari cara mengedarkan ki vital dengan hati-hati untuk menjaga kondisi tubuhnya. Namun, sekarang, ia menemukan bahwa berlari sambil mengedarkan ki vital memberikan hasil yang jauh lebih baik. Kecepatan larinya meningkat, dan peredaran ki vital dalam tubuhnya pun semakin cepat, semakin memelihara dan memperkuat tubuhnya. Gelombang demi gelombang ki vital mengalir melalui organ-organ tubuhnya, membersihkan setiap bagian tubuh, mulai dari anggota tubuh hingga tulang-tulangnya, bahkan urat-urat di antara otot dan tulang. Organ-organ Qin Emyu yang rusak dan tulang-tulangnya yang patah akibat serangan kera iblis mulai pulih berkat setiap gelombang pembersihan ki vital yang mengalir. Apa yang mereka kira sebagai obat ajaib, ternyata hanyalah hasil dari teknik yang benar-benar telah dipelajari Qin Emyu dengan sungguh-sungguh. Kakak seniorku dan teman-temannya yang mengikuti, mengira bahwa Qin Emyu mengandalkan obat-obatan berkualitas tinggi, namun mereka sama sekali tidak menyangka bahwa yang ia andalkan hanyalah teknik 3 ramuan tubuh penguasa yang sederhana dan seringkali dianggap kurang efektif. Namun, pada saat yang sama, Qin Emyu merasakan ada sesuatu yang aneh. Ki vitalnya tidak bisa mencapai satu bagian tertentu dalam tubuhnya, di antara kedua alisnya. Di ruang kecil di antara kedua alisnya, ki vital tidak bisa melewatinya. Meskipun ki vitalnya dapat mengalir melalui kulit kepala dan membasahi tengkoraknya, membersihkan dan memperkuat keduanya, setiap kali ki vital mencoba mencapai area di tengah alisnya, ia terasa seperti menabrak tembok tak terlihat yang menghalangi alirannya. Setiap kali ia mencoba mengalirkan ki vital ke bagian ini, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Qin Emyu bisa mendengar suara misterius yang bergema di dalam pikirannya. Suara itu terdengar seperti datang dari langit yang tinggi, sejauh 9 langit di atas sana.
Suara itu merdu, seperti suara dewa yang menyampaikan dekrit surgawi, bergema dengan kekuatan yang menakjubkan. Setiap kali suara itu bergema, ki vital Qin Mu akan mundur, seolah-olah gelombang pasang yang tak terkendali, mengabaikan bagian di antara kedua alisnya. Mungkinkah ini adalah dinding embrio roh? Gumam Qin Mu tanpa sadar, merasa ada sesuatu yang luar biasa sedang terjadi pada dirinya. Qin Mu kebingungan. Kepala desa dan penduduk desa lansia cacat lainnya sudah menjelaskan kepadanya tentang tembok dan penghancuran tembok. Tembok adalah penghalang yang menyegel harta karun di tubuh seorang prajurit, sementara penghancuran tembok berfungsi untuk menghancurkan segel tersebut dan mengakses harta karun yang ada di dalamnya. Namun, mereka belum memberitahunya bagian tubuh mana yang merupakan dinding embrio roh atau bagaimana cara menghancurkan dinding embrio roh tersebut. Apa yang tidak diketahui Qin Mu adalah bahwa bukan karena kepala desa dan yang lainnya sengaja menyembunyikan informasi ini darinya, melainkan karena tidak ada teknik khusus yang diketahui untuk menembus dinding embrio roh. Seorang manusia biasa dan seorang makhluk dengan tubuh roh berada pada dua tingkatan yang sangat berbeda. Orang dengan tubuh roh terlahir dengan dinding embrio roh yang tidak tersegel, menjadikan mereka berada pada kelas yang lebih tinggi daripada manusia biasa. Sebaliknya, dinding embrio roh pada manusia biasa tersegel, menempatkan mereka pada posisi yang lebih rendah. Orang dengan tubuh roh cenderung acuh tak acuh, tidak peduli, dan jarang memikirkan kebutuhan manusia biasa. Meskipun beberapa praktisi bela diri muncul di kalangan manusia biasa, kepala desa dan yang lainnya belum pernah mendengar ada yang berhasil membuka segel dinding embrio roh. Karena itulah, mereka tidak tahu bagaimana cara manusia biasa bisa menembusnya. Saat ki vital mengalir deras ke dinding tak kasat mata yang terletak di tengah alis Qin Mu, ia terus berlari dengan panik. Setiap kali suara misterius itu bergema, ki vitalnya secara otomatis mundur, menghindari dinding tersebut. Meskipun saat ini ia belum bisa menembusnya, Qin Mu tetap sabar dan yakin bahwa ia akan berhasil suatu saat nanti. Qin Mu tidak berniat untuk mengungkapkan penemuan mengenai teknik 3 ramuan tubuh penguasa kepada para tetua desa. Ia berencana untuk mengejutkan mereka setelah berhasil menembus dinding embrio roh. Sulit untuk mengatakan apakah penemuan itu akan lebih mengejutkan mereka, atau lebih mengejutkan lagi. Di belakangnya, kakak seniorku dan 4 pemuda lainnya terus mengejar. Mereka semakin cemas. Setan kecil itu, yang baru saja pulih dari luka-lukanya, ternyata kecepatan berlarinya semakin meningkat. Ini mengerikan. Itu berarti, meskipun Qin Mu sedang melarikan diri, kultivasinya juga sedang mengalami peningkatan. Meskipun peningkatan kecepatannya terbilang lambat dan bertahap, hal itu tetap menakutkan. Dalam kultivasi, ada aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh setiap orang. Bahkan ketika seseorang mencapai terobosan, peningkatan apapun dalam kultivasi mereka harus terjadi secara perlahan dan bertahap, tidak bisa langsung melompat begitu saja. Setiap orang harus berkultivasi selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu atau berbulan-bulan, hanya untuk merasakan peningkatan sekecil apapun dalam kekuatan mereka. Namun, meskipun ada aturan tersebut, mereka bisa merasakan dengan jelas bahwa kultivasi iblis kecil ini terus meningkat. Hal itu membuat mereka takut. Untungnya, Qin Mu awalnya lebih lemah dibandingkan kelima pemuda tersebut. Meskipun sekarang ia sedang mengalami peningkatan, masih ada jarak antara mereka dan dirinya. Namun, mengejarnya bukanlah perkara mudah bagi mereka. Karena pernah menderita di tangan kera iblis, Qin Mu kini jauh lebih berhati-hati dan selalu memastikan untuk menghindari wilayah kekuasaan binatang buas itu. Setiap kali apoteker membawa Qin Mu keluar untuk mengumpulkan tanaman obat, ia selalu memperingatkan agar berhati-hati dengan binatang buas yang sangat cerdas. Setiap binatang buas memiliki wilayah kekuasaannya sendiri, dan mereka meninggalkan tanda-tanda untuk menandai wilayah tersebut. Tanda-tanda itu bisa berupa kulit pohon yang terkelupas, tulang-tulang yang terkubur di tanah, tengkorak binatang yang dipasang di tiang kayu, atau jejak urin. Jika seseorang bisa mengidentifikasi tanda-tanda tersebut, mereka bisa menghindari bahaya dari binatang buas tersebut. Ketika Qin Mu pertama kali bertemu dengan kera iblis, ia tidak menyadari tanda berupa tinju raksasa yang menunjukkan wilayah kekuasaannya. Qin Mu secara tidak sengaja memasuki wilayah itu, namun kini ia lebih berhati-hati dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Namun, meskipun Qin Mu menghindari wilayah kekuasaan binatang buas, banyak dari mereka masih keluar dari wilayah tersebut untuk mencari makan, sehingga reruntuhan besar tetap penuh dengan bahaya. Akhirnya, Qin Mu menemukan jalannya menuju rawa tempat ia melihat 2 binatang aneh yang sedang bertarung untuk mempertahankan wilayahnya. Salah satunya adalah kondor salju leher ular jengger, yang menciptakan angin kencang dengan kepakan sayapnya, sementara yang satunya lagi adalah ular piton naga rawa beracun, yang meluncur melalui rawa, menyebabkan kehancuran dengan tubuhnya yang panjang dan berbahaya. Sebelum Qin Mu sempat memasuki rawa tersebut, badai yang disebabkan oleh 2 makhluk raksasa itu menyapu habis segala sesuatu di sekitarnya. Ketika ia akhirnya mendarat, ia langsung berhadapan dengan kawanan bison yang terkejut dan hampir menginjaknya sampai mati. Aku semakin menjauh dari desa. Kesadaran itu membuat hati Qin Mu hancur. Kelima pemuda di belakangnya masih terus mengejar tanpa henti, membuatnya mustahil untuk kembali ke desa. Namun, yang lebih menakutkan lagi adalah kenyataan bahwa
Matahari akan segera terbenam. Qin Emyu dan Nenek Si telah meninggalkan desa tepat setelah tengah hari. Sekarang matahari mulai terbenam, dan kegelapan akan segera menyelimuti. Jika ia tidak bisa kembali ke desa sebelum itu terjadi, ia akan menghadapi bahaya besar. Langit mulai gelap, kakak seniorku. Di kejauhan, saudara seniorku dan teman-temannya juga melihat matahari yang semakin terbenam. Pemuda yang sebelumnya diusir Qin Emyu terlihat gelisah. Guru mengatakan bahwa reruntuhan besar itu dikutuk. Tempat itu menjadi wilayah terlarang ketika malam tiba. Kita harus segera kembali ke desa yang dilindungi oleh patung-patung batu. Jika tidak, satu-satunya jalan yang tersisa adalah kematian. Kakak seniorku menggelengkan kepalanya. Sudah terlambat untuk kembali sekarang. Sejauh ini kita telah melangkah terlalu jauh, dan kita tidak akan bisa kembali ke desa sebelum malam tiba. Kegelapan sama berbahayanya bagi bocah iblis itu seperti bagi kita. Kita tidak punya pilihan selain mengikuti dan melihat di mana iblis kecil itu akan bersembunyi.